Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jika ada di antara kita yang mencoba-coba untuk menghitung, berusaha melihat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kalaupun kita mencoba, ya, jangankan dari usia dari kecil sampai hari ini, dari pagi sampai sore pun kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Maka selayaknya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kesyukuran yang bukan hanya sekedar lisan, tetapi pembuktian dengan amal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran itu Allah tambahkan nikmat kita, Allah sempurnakan pada kita ya kebaikan-kebaikannya. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan ini juga merupakan bukti kecintaan kita kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, dengan harapan kita dikumpulkan, dipertemukan bersamanya di hari kiamat kelak. Pagi ini kita masih melanjutkan kisah tentang potret berpuasanya orang saleh, bagaimana mereka menghidupkan malam dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tentang ya rahatut tarawih, artinya bagaimana santainya kita dalam melaksanakan salat malam dan bagaimana kita menikmati dengan hati yang penuh dengan ketenangan. Itulah sesungguhnya tarawih, ada kata-kata raha, di mana kita menikmati ya salat tersebut dengan lantunan ayat-ayat yang dibacakan, dengan berdiri dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rukuk dan sujud kita kepadanya. Maka ada hadis yang sering kita bahas tentang ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memotivasi, memberikan nasihat, dorongan untuk mendirikan malam Ramadan, min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimah. Ya. Ini dorongan yang mesti diikuatkan dengan azimah yang kuat, dengan semangat yang luar biasa. Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lewat. Lalu kemudian Nabi SAW wafat, ya. Wal amr ala dhalik. Artinya Nabi SAW memberikan motivasi itu, dan Nabi SAW mengakhiri kehidupan di dunia. Motivasi yang disampaikan Nabi itu ala mahiyah, tidak ada perubahan. Siapapun di antara kaum muslimin yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka dia akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Nabi telah mengatakan ucapan ini sekian ribu tahun yang lewat, dan perintah ini
kabar ini, dorongan ini, pahala ini pun akan berlaku bagi umatnya sampai hari kiamat, siapapun. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang makna al-qiyam. Ya, qiyam Ramadan ini maksudnya apa? Al-muradu bi qiyam Ramadan salatu tarawih. Jadi salat tarawih yang kita lakukan ikhwah fillah itu bernilai yang sangat luar biasa. Andai yang 8 rakaat kita lakukan itu didasari 2 hal, iman dan mengharap Allah Azza wa Jal, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan di dunia dari kenikmatan-kenikmatannya, ya, dari segala kemewahannya, ya, bahkan dari kesehatan sekalipun yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan sebanding dengan ampunan yang Allah berikan kepada kita. Ampunan Allah lebih kita butuhkan. Ampunan Allah lebih kita butuhkan. Dari sekedar hanya kita mendapatkan kenikmatan dunia ini, dan Allah memberikan ampunannya kepada kita, justru itu yang kita lebih butuhkan dari yang lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan makna iman itu tasdiqan biwa'dillahi bithawabi alaih. Ketika kita menyebutkan hadis Nabi tadi yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh iman dan mengharap Allah ampunkan dosa yang lewat. Makna iman di situ kita betul-betul membenarkan janji Allah dengan pahala yang Allah berikan. Jangan ada kata-kata keraguan, apa benar apa tidak ya gitu. Dah. Tasdiq, kita betul-betul benarkan berita yang disampaikan Nabi itu. Tasdiqan biwa'dillahi azza wa jalla. Wahtisaban ay talaban lil ajri la liqasdin akhar min riya'in wa nahwi. Kita betul-betul mengharap Allah memberikan pahala kepada kita tanpa ada maksud yang lain. Tanpa ada maksud yang lain. Betul-betul dari hati kita yakin Allah memberikan itu. Dan betul-betul kita berharap Allah memberikan pahalanya kepada kita. Maka saya kira siapapun di antara umat ini yang tahu dengan keutamaan ini, ya, maka sesibuk apapun, ya, dengan urusan dia akan pasti kejar yang namanya salat tarawih. Bagaimanapun keadaan dan kondisinya, dia tidak akan tinggalkan dan abaikan, karena dia tahu akan ada ampunan, ya, besar yang Allah berikan kepadanya. Ibarat sebuah perdagangan, keuntungan yang tidak sedikit, ya, nggak mungkin ditinggalkan. Peluang besar untuk meraup keuntungan itu tak mungkin akan diabaikan. Itu dalam hitungan dunia, dalam hitungan materi, tapi dalam hitungan ampunan Allah, nahnu bihajatin ilaih, kita sangat butuh kepada ampunan tersebut. Maka di dalam kehidupan as-salafus salih seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yusalli min al-laili ma syaa Allah, gitu ya. Nabi, Umar bin Khattab salat malam sesuai dengan apa yang rasa dimampu oleh dirinya untuk salat. Hatta idza kana nisful lail, sampai nanti separuh malam, malam tidak dilewati oleh dia sendiri, malam tidak harus hening tanpa ada ketaatan, tapi aiqadha ahlahu bis-shalah. Umar mendirikan malam dengan cara apa? Mengikut sertakan keluarganya. Mengikut sertakan keluarganya. Ini potret keluarga muslim yang ideal, bahwa ibadah tidak hanya dilakukan sendiri tapi disertai keluarga. Tsumma yaqulu as-salatu as-salah. Dia berkata salat, salat. Dibangunkan oleh Umar. Kemudian dia membaca sebuah firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Begitulah implementasi ayat ini dalam kehidupan beliau. Ketika Allah menyuruh, perintahkan keluargamu untuk salat, maka Umar bangunkan keluarganya satu persatu. Wabil khusus di 10 terakhir Ramadan ini. Kita akan menjelang, ya, esok, ya, adalah mulai masuknya puncak daripada perjuangan jihad dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita tinggal, jangan kita kalah
Jangan kita lengah dan jangan kita menjadi orang yang lesu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah keteguhan hati, kemudahan di dalam menjalankan keindahan-keindahan hari yang akan kita lewati ini. Betul-betul kita rasakan manisnya beribadah di hati kita. Lezatnya kita tilawah, lezatnya kita bermunajat, lezatnya kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka implementasikan ayat ini dalam kehidupan kita dengan membangunkan keluarga-keluarga kita. Kepada siapapun dari kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita pagi ini, maka ingatkan keluarganya, anaknya, menantunya, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam membangunkan Ali bin Abi Thalib dan anaknya Fatimah, membangunkan untuk salat malam, wabil khusus di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Wa kana Ibnu Umar, ya, anak beliau, yaqra hadhihi al-ayah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Bayangkan, beliau membaca ayat ini, dan ini gambaran kehidupan dari orang tua yang saleh, kemudian diikutkan oleh anak-anak yang saleh. Kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua tertanam kuat di hati anak, sehingga itu pun menjadi kebaikan yang tak hilang dalam potret keluarga mereka. Uthman ibn Affan, ya, juga demikian. Hal yang sama dilakukan oleh beliau. Ibn Abi Hatim menyebutkan, wa inna maqala Ibnu Umar dzalika likasrati salati amiril mu'minin Uthman bil laili wa qiraati hatta annahu rubbama qara'a akthar al-Qur'ana fi raq'ah. Masya Allah, tabarakallah. Uthman seorang sahabat, ya, dan seorang menantu dari Nabi kita yang mulia, yang digelar dengan Dzunnurain, pemilik dua cahaya, yang terkenal dengan kedermawanannya, ya, dengan kelemah lembutannya, yang terkenal dengan pemurahnya. Maka malam itu dilewati oleh beliau, ya, rubbama qara'a aktsar al-Qur'ana fi raq'ah. Bayangkan, dalam satu rakaat beliau membaca Al-Quran, lebih dari separuh Al-Quran dibaca dalam satu rakaat. Ya salam. Ini adalah kelezatan yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, tidak bisa dibandingkan dengan harta, dan tidak bisa disandingkan dengan kenikmatan dunia apapun. Ya. Inilah kelezatan, kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang Allah berikan kepadanya. Wa kana Nafi', kana Ibnu Umar, dia menceritakan, ya, Nafi' menceritakan, kana Ibnu Umar yakumu fi baiti fi syahri Ramadan, ya, dia salat mendirikan malam di rumahnya Ibnu Umar, ya, fa idzan sarafa an-nasu minal masjid, kalau orang sudah pulang dari masjid, akhadha idawatan min ma, ya, makan, minum air, thumma yakhruju ila masjidi Rasulillah, orang kalau sudah pulang dari masjid, ya, kemudian dia pergi ke masjid Nabawi, thumma la yakhruju minhu hatta yusalli fihi subha. Bayangkan, ya, Ibnu Umar kalau orang sudah pulang dari masjid, ya, kemudian dia berangkat ke masjid sendiri dan tidaklah pulang ke rumah sampai sholat subuh. Nah, ini kisah-kisah dan potret kehidupan mereka yang sangat luar biasa. Dawud ibn Husain ibn Abdurrahman ibn Hurmus, dia berkata, kana al-qari yakumu bi surati al-Baqarah fi 8 rakaat. Jadi surah Al-Baqarah itu dilakukan dibagi dalam 8 rakaat. Berapa ayat tuh? Ya, berapa satu, coba bagi, ya, 28 berapa? Dibagi 8. Nah, satu rakaat itu berapa? Berapa ayat? Berapa Bapak Jadi? Hah? 3 lembar. Satu rakaat. Nah, itu. Jadi dalam surah Al-Baqarah nih, surah Al-Baqarah dibagi di dalam 8 rakaat. Nah, ini. Dibagi 8 rakaat. Kita kemarin begitu enggak di sini?
Belum ya? Ini sekali dicoba nih Pak Fajri. Jadi surah Al-Baqarah di dalam 8 rakaat. Ya, ringan lah insyaallah. Ya, ringan insyaallah ya. Kalau kita nikmati itu ringan. Ini potret yang ada dalam kehidupan para salaf gitu. Bukan ya kita mencontoh mereka seperti mereka menikmati malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza qama biha fi 12 rak'ah ra'an nas annahu qad khaffaf. Kalau sudah dilakukan qiyamnya 12 rakaat, maka dia agak diringankan sedikit karena memang begitulah seorang imam memang harus faqih. Ya, dia juga harus melihat kondisi makmum. Nah, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan wa'alam anna as-salafa kanu fi qiyamil laili ala 7 tabaqat. Nah, ini ada 7 tingkatan orang di dalam mendirikan malam dengan ibadah. Kata Imam Ibnul Jauzi. Yang pertama, tingkatan pertama. Kanu yuhyuna kullal lail. Wa fihim man kana yusalli subha biwudu'il isya. Ya Allah. Ini tingkat paling pertama. Apa? Mereka menghidupkan seluruh malam dengan ibadah sampai subuh. Bahkan ada yang salat subuh dengan wudu isya. Wudu isyanya. Ini tingkatan yang pertama. At-tabaqatu tsaniyah. Tingkatan yang kedua, kanu yaqumuna syatral lail, yakni nisfah. Ada di antara orang yang mendirikan malam itu hanya separuh saja. Ya, separuhnya lagi istirahat. Tingkatan yang ketiga, at-tabaqatu tsalitsah, kanu yaqumuna thulutsal lail. Ini ada orang yang mendirikan malam sepertiganya. Ya, sepertiganya. Seperti mana Nabi katakan ahabus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling Allah sukai puasanya Daud. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Apa puasa Daud gimana? Puasa satu hari, berbuka satu hari. Wa habus salati ilallah salata Daud. Oh, salatu Daud, salat yang paling Allah sukai salatnya Daud. Kana yanamu nisful lail. Tidur separuh malam wa yaqumu thuluthah. Dan bangun sepertiganya. Wa yanamu sudusah. Dan kemudian tidur 1/6. At-tabaqatur rabi'ah, tingkatan yang keempat. Ikhwafillah. Kanu yakumuna sudusul lail au khumusah. Ada sebagian yang mendirikan malam 1/6 atau 1/5-nya. Malam. Oke. Tingkatan yang kelima, at-tabaqatul khamisah, kanu la yura'una taqdir. Mereka tidak melihatkan berapa banyaknya di malam itu. Wa inna ma kana ahaduhum yaqumu ila ayaghlibahu an-naum fayanam. Ukurannya terkadang sampai hanya mengantuk mata. Kalau sudah ngantuk, tidur dia. Kalau belum ngantuk, lanjutkan terus. Gitu ya. Ada orang yang tidak mengukur dengan saya salat 8 saja atau lebih, tidak. Tapi apabila ngantuk, maka dia istirahat. Tapi kalau belum, masih bisa lanjut untuk qiyam. Fa idzan tabaha qama. Kalaupun mereka tertidur, kemudian mereka bangun, langsung sholat lagi. Bayangkan itu, langsung sholat lagi. Tingkatan yang keenam, at-tabaqatus sadisah. Qaumun kanu yusalluna minal laili 4 raka'atin aw raka'ataini faqat. Ada orang yang hanya melewati malam itu paling banyak 4 rakaat atau hanya 2 rakaat saja. Ya. Yang ketujuh, at-tabaqatus sabi'ah, qaumun yuhyuna ma bainal isya'aini, yakni ma bainal maghrib wal isya' wa yu'assiluna fis sahar fayajma'una bainat tarafaini. Mereka ada yang menghidupkan antara maghrib dan isya, ya, kemudian di waktu sahur ya mereka mendirikan ya salat duduk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala an, di mana Nabi SAW bersabda, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di malam hari itu ada waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah
waktu itu bertepatan dengan doanya seorang muslim, yas'alullaha fiha khairan, minta kepada Allah sebuah kebaikan, illa atahu iya, kecuali Allah berikan kepadanya, wa dzalika fi kulli laila, dan itu terjadi setiap malam. Artinya apa? Dari 7 tingkatan ini, ikhwafillah, tidak ada yang namanya seorang muslim tanpa melewati sholat. Nah, ini pelajaran mahal untuk kita ini. Jelas ya? Kalau kita lihat dari 7 tingkatan, kalau bisa kita ulang, tingkatan pertama, mereka menghidupkan seluruh malam sampai pagi. Bahkan ada yang salat subuh dengan wuduknya isya. Subhanallah. Yang kedua, mereka mendirikan separuh malam. Yang ketiga, mereka mendirikan 1/3 malam. Yang keempat, mereka mendirikan 1/6 atau 1/5-nya malam. Yang kelima, mereka tidak melihat berapa jumlah, namun kalau sudah ngantuk, istirahat. Kalau belum ngantuk, lanjut. Kalau sudah tertidur, terbangun, sholat lagi. Begitulah ada orang seperti itu. Yang keenam, mereka ada yang sholat 4 rakaat atau paling sedikit 2 saja. Ya. Yang ketujuh, mereka menghidupkan antara 2 isya, antara maghrib dan isya. Artinya mereka menghidupkan itu, dan di akhir waktu menjelang subuh, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 7 tingkatan ini, ikhwafillah, di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Ini pelajaran mahal di bulan Ramadan ini. Madrasah Ramadan menjadikan kita orang-orang yang bisa berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada malam kecuali harus ada salat. Mukmin dengan malam dia menjadi mulia di sisi Allah, karena malam itu musim seminya orang-orang beriman. Seperti yang kita sebutkan pada kajian sebelumnya, kan apa? Tidak ada yang membuat kehidupan sedihnya kehidupan para as-salafus saleh kecuali ketika terbitnya fajar. Ingat nggak tuh? Tidak ada yang paling membuat dia bersedih di dunia ini ketika terbitnya fajar. Kenapa? Karena malam sudah berlalu, ya, hilang kenikmatan berkhalwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kesedihan yang paling besar bagi mereka ketika terbit fajar. Subuh tiba, azan subuh datang, sudah. Itu kesedihan yang paling berat. Tapi kegembiraan yang paling besar bagi kehidupan mereka di saat maghrib sudah tiba, malam sudah mulai tiba, gembira riangnya luar biasa para as-salafus saleh. Karena mereka itu adalah waktu-waktu yang indah bagi mereka untuk berdoa, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini pelajaran mahal bagi kita, tidak boleh malam kita lewati tanpa harus ada qiyam. Tidak ada malam yang lewat tanpa ada qiyam. Malam tidak boleh hening tanpa ibadah. Malam tidak boleh sepi tanpa rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu. Kenikmatan ini jangan kita sia-siakan, ikhwafillah. Kenikmatan ini jangan kita tinggalkan, karena inilah hal yang akan mengembirakan kita nantinya. Ambillah mana yang kita mampu, ya, mulai dari tingkatan yang paling rendah ke-7 masuk ke tingkatan yang paling 6, ya, 4 rakaat atau 2 rakaat. Artinya jangan pernah malam itu terlewat tanpa sholat malam. Nanti upgrade ke tingkat yang ke-5, ya, sholat terus, ngantuk tidur, gitu kan? Kalau sudah ngantuk tidur, bangun lagi, sholat lagi, dan terus lanjutkan. Atau kalau bisa istiqamah di tingkatan yang ke-4 atau ke-3 dan seterusnya. Ini kan prestasi yang akan kita bawa di hadapan Allah, yang harapannya Allah menerima. Allah menerima, ya. Seperti mana Utsman ketika ditanya, Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, saumun bin nahari wa sahrun bil lail. Kamu selalu puasa di siang hari
dan selalu salat di malam hari. Wa ta'bun fi madzalik, engkau selalu lelah di antara keduanya. Apa jawaban beliau? Adalah safarul akhirati tawil, safar menuju kehidupan akhirat itu sangat panjang. Wa nahtaju ila qat'i bisahril lail, perjalanan panjang itu dibutuhkan kita untuk memotongnya ya dengan salat malam. Itulah bekal fa innahu da'abu salihin, itulah bekal orang-orang soleh dan kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau ditanya kebiasaan orang soleh zaman dulu apa Ustaz? Kebiasaannya salat malam, bukan bergadang malam, ngopi, nonton, ngomong kosong, enggak. Bukan nongkrong di kedai kopi, bukan duduk-duduk di tempat-tempat yang sia-sia, tapi mereka rukuk dan sujud kepada Allah. Ramadan melatih kita untuk bisa seperti itu. Bulan Ramadan mendidik kita dengan ketaatan kepada Allah. Wabil khusus di 10 terakhir. Yuk mari saya mengajak kita semua kaum muslim dan muslimat, mari kita masuk 10 terakhir Ramadan dengan semangat yang membara, ditunjukkan dengan kita bisa beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berada di rumahnya sampai kita mendapatkan fadilah ya Lailatul Qadar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ketaatan kita dan terima amal saleh kita di sisinya. Barangkali ini bisa kita sampaikan dan persiapkan diri kita, ya, persiapkan semangat kita, persiapkan hati kita agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Allahumma la tahrimna min ladzati al-ibadah. Jangan kau haramkan kami Allah dari nikmat dan lezatnya ibadah. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.